Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia adalah negara agraris di mana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian berpengaruh besar pada sektor perekonomian. Sektor pertanian membawahi subsektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Dilihat dari wilayahnya, Indonesia memiliki kesediaan pangan yang luar biasa, salah satunya ubi jalar ungu. Indonesia adalah negara terbesar kelima penghasil ubi ungu di dunia. Pada tahun 2016, produktivitas ubi jalar di Indonesia mencapai 2.196.386 ton. Dan sentral wilayah penghasil ubi ungu di Indonesia ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, dan juga Papua. Pada tahun 2016 pula, produktivitas ubi jalar di Jawa Tengah itu mencapai 236,46 kuintal per hektar dan terus meningkat pada tahun 2017 hingga mencapai 270,77 kuintal per hektar. Penting untuk kita ketahui, selain mengandung karbohidrat yang tinggi, ubi jalar ungu juga kaya akan zat gizi lain seperti 1,1% serat, 18,2% pati, 0,4% gula reduksi, 0,6% protein, 0,1 mg zat besi, dan 20,1 mg vitamin C. Serta perlu ditekankan adanya kandungan flavonoid yakni antosianin berjenis cyanidin dan butylated hydroxylatulen atau BHT yang mencapai 61,85 mg per 100 gram ubi jalar. Nah, senyawa antosianin ini berfungsi sebagai antioksidan alami. Perlu disayangkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ubi jalar ungu masih cukup rendah. Padahal, ubi jalar ungu dapat menggantikan tepung terigu dan juga nasi karena kandungan gizinya dan juga kandungan karbohidratnya. Nah, dengan adanya pengolahan yang masih sederhana dan juga tradisional inilah yang mengakibatkan masyarakat kurang tertarik terhadap olahan dari ubi jalar ungu. Oleh karena itu, saya Anissa Rahmawati dan dua rekan saya, Fani Eka Nurjana dan Silvianti, kami dari UNES Prodi Kesehatan Masyarakat 2019, mempersembahkan Coribar, churros dan krim ubi jalar, inovasi pengolahan camilan sehat milenial dengan pemanfaatan bahan pangan lokal guna meningkatkan antibodi dan perekonomian. Inovasi ini kami buat dengan mengikuti metode yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah, yang kedua, mencari dan menyeleksi sumber kepustakaan yang relevan, yang ketiga, menganalisis data, yang keempat, merumuskan alternatif pemecahan masalah, yang kelima, menarik kesimpulan dan saran, dan yang terakhir menyusun karya tulis. Berbicara mengenai churros merupakan makanan Spanyol yang berbentuk atau dibuat dari cetakannya berbentuk bintang segi 5. Pada dasarnya, churros ini dibuat dari tepung terigu yang mengandung gluten. Sebenarnya gluten ini tidak boleh dikonsumsi oleh penderita autisme karena akan sulit untuk dicerna. Nah, sehingga untuk mengurangi konsumsi tepung terigu yang semakin meningkat di Indonesia, tepung terigu ini bisa diganti atau disubstitusi oleh makanan lain seperti kelompok umbi-umbian. Salah satunya yaitu ubi jalar. Ubi jalar merupakan tanaman melilit atau merambat yang biasanya memiliki daun berbentuk seperti hati dan juga bunga berbentuk seperti corong. Tanaman ini diduga berasal dari benua Amerika, salah satunya itu Spanyol yang kemudian menyebarluaskan ke kawasan Asia, salah satunya Jepang, Filipina, dan juga Indonesia. Ubi jalar ini dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan kandungan karotennya, yaitu ubi jalar putih, ubi jalar kuning, ubi jalar jingga, dan juga ungu. Untuk ubi jalar putih ini mengandung sekitar 260 mg per 100 gram umbi untuk kandungan karotennya. Ubi jalar kuning mengandung sekitar 2.900 mg per 100 gram umbi, sedangkan untuk ubi jalar ungu ini tidak mengandung karotin, tetapi mengandung antosianin. Antosianin inilah yang menyebabkan warna keunguan pada ubi jalar ungu. Menurut Kumparan Gizi, kandungan antosianin pada ubi jalar ungu ini cukup tinggi, yaitu sekitar 519 mg per 100 gram. Berikutnya adalah
proses pembuatan produk Coribar yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Bahan yang digunakan harus disesuaikan dengan komposisi takaran yang sesuai untuk keberhasilan produk. Yang kedua adalah tahap pengukusan ubi jalar ungu. Sebelum kemudian ubi jalar ungu diolah menjadi adonan churros, ubi ungu terlebih dahulu dikukus kemudian dihaluskan. Tahap pengukusan dipilih untuk tetap mempertahankan kandungan antosianin yang ada di dalam ubi ungu. Karena tahap pengukusan ini hanya sedikit menurunkan kadar antosianin yang ada di dalamnya, yakni hanya sekitar 34,14% saja. Seperti tabel menurut Winarto tahun 2004, yang menunjukkan beberapa presentase perbandingan dalam pengolahan ubi jalar ungu yang dapat menurunkan kadar antosianin yang ada di dalamnya. Tahap yang selanjutnya yaitu proses pembuatan adonan churros. Untuk membuat adonan churros, terlebih dahulu masak bahan-bahan pendamping dengan komposisi 5% margarin, 0,5% garam, dan 15% glukosa dengan api kecil, kemudian dinginkan. Setelah dingin, tambahkan tepung terigu dan ubi ungu yang telah dihaluskan tadi dengan masing-masing perbandingan 1:2. Setelah itu, tambahkan juga telur dan aduk kembali adonan hingga tercampur merata. Setelah adonan jadi, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah digunting ujungnya dan dipasang dengan cetakan split bintang. Tahap yang keempat yakni proses penggorengan. Goreng adonan churros dengan menggunakan api kecil hingga berwarna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Tahap yang selanjutnya yaitu proses pembuatan krim ubi jalar ungu. Untuk membuat krim dari ubi jalar ungu ini, terlebih dahulu kukus ubi ungu dan haluskan dengan menambahkan sedikit air. Kemudian tambahkan juga bahan-bahan lainnya dengan mengaduknya kembali hingga mengental. Meskipun pada churrosnya diolah dengan cara digoreng yang dapat menurunkan kadar antosianin yang lebih tinggi, pada produk ini juga ditambahkan krim ubi jalar ungu yang diolah dengan cara dikukus sehingga tetap memiliki kadar antosianin yang tinggi. Tahap yang terakhir yakni pengemasan. Produk Coribar ini dikemas dengan beberapa model kemasan, yakni kemasan box, mika, dan plastik tebal yang divakum untuk produk frozen untuk ketahanan yang lebih lama. Kemudian pada kemasan juga ditambahkan label merek untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Dari analisis gizi ini, kami dapat menjelaskan mengapa kami memilih perbandingan 1:2 untuk tepung terigu dengan ubi jalar ungu. Karena untuk kandungan antosianin ubi jalar ungu ini sekitar 110,51 mg, sedangkan untuk tepung terigu ini tidak mengandung antosianin. Kandungan antosianin yang tinggi pada produk churros ubi jalar ungu ini akan meningkatkan aktivitas antioksidan sekaligus juga akan meningkatkan antibodi untuk menangkal radikal bebas, sehingga baik untuk dikonsumsi pada masa pandemi saat ini. Selanjutnya yaitu manfaat produk Coribar dalam meningkatkan perekonomian. Produk Coribar ini dapat meningkatkan minat dan daya tarik masyarakat terhadap konsumsi olahan bahan pangan lokal, yakni ubi jalar ungu, yang tentunya dapat semakin meningkatkan kebutuhan dan produksinya, yang hal tersebut tentu juga dapat meningkatkan ekonomi petani. Adapun perkiraan analisis dana produksi Coribar ini per satu kemasan box dengan neto 200 gram, yakni menghabiskan modal awal sebesar Rp14.500 dan kemudian akan dijual dengan harga Rp17.000 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.500. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami bahwa ubi jalar ungu mengandung kadar antosianin yang tinggi dan baik dikonsumsi untuk meningkatkan antibodi khususnya di masa pandemi atau new normal ini. Lalu, upaya dalam mengurangi konsumsi tepung terigu di Indonesia perlu dilakukan dengan mensubstitusikan sumber bahan pangan lain dalam pembuatan produk olahan makanan. Nah, dengan adanya produk Coribar, cemilan sehat yang menarik dan meningkatkan perekonomian petani lokal. Namun, untuk merealisasikannya, perlu adanya kerjasama dari masyarakat, stakeholder, pemerintahan, pihak swasta untuk mendukung inovasi pangan sehat dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, dan juga kesehatan dari masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.